Podsku, podcast Madaku. Perkenalkan, saya Aulia Hafizah. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yaitu Daniel Adiasta Saki dan Jonathan Abdiel. Mereka ini perwakilan tim basket putra yang memenangkan event Perbasi Cup 2024. Oke, gimana kabarnya hari ini Daniel, Jonathan? Alhamdulillah baik. Kalau kakaknya gimana? Oke, aku baik. Langsung ke pertanyaannya, basa-basi dulu ya. Kita ngobrol santai aja. Ya, santai aja. Gimana? Oke, kalian terjun ke dunia basket itu udah dari kecil atau baru ini sih? Kok ada nggak hal yang bikin kalian tuh tertarik banget masuk ke dunia basket? Dari Daniel? Kalau saya ada, itu waktu SMP kelas 9 semester 2 itu waktu final Popda di Kabupaten Kudus itu ada tim SMA 1 sama SMA 2 Bay itu ketemu jadi lawan gitu. Nah waktu aku nonton sama temenku kok kayak seru gitu, masukin bola ke ring terus ada teriak-teriak gitu supporternya dari SMA masing-masing, terus rame juga. Terus jadi aku nonton itu aku mulai suka basket. Nah kemudian harinya aku langsung ikut ekstra basket di SMP ku. Kalau aku gitu. Kalau dari Jonathan? Kalau dari saya sendiri sih, saya suka itu ya, awalnya lihat kakak main basket itu kok keren banget dia kayak main basket, terus badannya juga gede, sering ngalah-ngalahin tim-tim besar gitu. Terus nggak lama aku juga mau coba-coba ikut ekstra basket dan sampai sekarang keterusan. Kalau dari orang tua kalian, tahu dong kalian ikut basket, terus Ya. tanggapannya? Orang tua aku sih ngedukung ya, kayak udah ngebantu buat nyemangatin dari donatur gitu. Orang tua aku ngedukung banget kalau aku ikut olahraga basket ini. Yang penting sama pelajarannya seimbang. Ya, Kalau dari Jonathan, orang tuanya? Ya sama, juga mendukung karena dari awal emang disuruh orang tua ikut basket. Jadi kalau Jonathan dari orang tua, emang orang tua ikut, mungkin bapak ikut basket juga nggak? Mama dulu ikut volley. Oh. Kalau Daniel? enggak sih, kemauan sendiri aja ikut basket. Oke. Pengalaman yang paling berkesan. Kalian kan udah lama dong main basket. Kalau Jonathan dari kecil, Daniel waktu SMP, berarti pengalamannya udah banyak. Lumayan. Ya lumayan. Hal yang paling berkesan waktu main basket. Ya kayak ketemu tim-tim yang populer di luar kota gitu sih. Kayak kemarin ikut lomba di Semarang itu ketemu tim-tim yang dari luar Kudus lah, banyak dari Jakarta, Surabaya, Semarang itu banyak. Bisa ngalahin salah satu tim di kota tersebut itu udah wah banget buatku gitu. Kalau dari Jonathan? Mungkin kita bisa kayak mengalahkan tim yang udah dari lama banget kita ketemu dia, dan kita pas itu paling kita kalah dan akhirnya kita di suatu momen kita bisa ngalahin, itu gila banget sih. Ya. Kalau dari kalian tuh kan udah lama dong ikut lomba-lomba, itu udah banyak banget pengalaman kalian. Kalian ketemu sekolah-sekolah yang mungkin basketnya lebih tinggi daripada SMA 2. Terus menurut kalian tuh apa yang harus dipersiapkan sebelum perlombaan? Sebelum persiapan perlombaan itu yang dipersiapin mental ya Sul? Betul. Mental itu penting. Terus kesiapan diri buat buat main itu juga penting, kayak skill-skill yang harus diasah gitu juga penting. Terus komunikasi tim itu penting, Fisik juga gitu. ya fisik. Itu kalian mungkin sebelum pertandingan tuh latihan berapa bulan? Mungkin ada persiapan dari jauh-jauh hari, sekitar berapa bulan gitu? Ya kita kalau latihan mau ada event itu kadang kita bisa latihan 2 kali sehari gitu. Kalau misal hari libur sekolah itu hari Sabtu gitu kita pagi latihan, terus sore latihan lagi gitu. Untuk jaga komunikasi tim, kalian ada, mungkin kalau tim ya, tim itu kan mungkin ada yang
dia tuh susah untuk komunikasi, ada yang memang dia mudah untuk komunikasi. Cara ngatasin yang dia susah untuk komunikasi, cara ngajak temennya tuh gimana menurut kalian? Kita ajak nongkrong ya. Ya habis latihan gitu nongkrong. Soalnya dengan nongkrong kan kita ketemu satu sama lain kan nggak mungkin dong nggak ngobrol saja. Ya masa main HP gitu kan nggak mungkin juga. Jadi kita kalau nongkrong itu kita bahas apa yang salah dari kita tadi waktu pertandingan atau dari latihan tadi, kita bisa evaluasi lah kalau kita ketemu nongkrong gitu. Biar bangun chemistry gitu ya. Terus untuk strategi di lapangan, itu kalian memang udah ada disediain sama pelatih atau kalian bikin strategi sendiri? Kalau waktu di lapangan itu udah disediain pelatih, kita hanya mengikuti arahan dari pelatih gitu. Terus kalau misal ada kayak miskom gitu, baru kita yang perbaiki atau kita itu apa namanya merakit sendiri gitu apa yang mau kita lakuin gitu. Kalian udah ketemu banyak lawan nih. Menurut kalian lawan yang paling susah banget yang kalian inget-inget sampai sekarang? Tim dari Jakarta ya Jo, kemarin waktu di Semarang itu. Ya itu menurutku keren banget sih dia. Apa namanya? Badannya gede-gede, terus orangnya tinggi-tinggi gitu. Terus polanya juga bagus, itu keren banget itu dari Jakarta. Area Kudus lah. Oh yang Area Kudus? Ada sih. Ya mungkin sama kita seimbang. Sama masih Seimbang. ya seimbang kayak naik turun itulah sama kita gitu. Jadi lawan yang ini dong, mungkin ada susah untuk kalian, gimana ya bahasanya ya? Mungkin kalian susah buat lebih tinggi dari mereka, ada perasaan gitu nggak? Perasaan negatif gitu loh. Kalau aku sendiri sih enggak, mungkin kayak teman-teman yang lain kayak misal habis ketemu gitu, kalau misal kita kalah pasti ada kemungkinan dia mikir kayak nggak bisa ngejar mereka gitu, mungkin ada ya. Dalam pertandingan masih ada menang dan kalah dong. Iya. Kalau misal kalah, biasanya kan ada anak yang aku udah kalah, aku udah gagal di pertandingan ini, aku males latihan. Ada nggak gitu yang mogok latihan? Oh itu ada sih, biasanya sih ada. Harusnya mesti ada. Kalau aku sendiri juga pernah kayak itu waktu kalah gitu, terus kayak udah malas latihan, tapi kayak diri sendiri tuh kayak nggak mau kayak misal malas-malasan tuh, jadi harus apa? Ningkatin motivasi diri buat tetap semangat, tetap tuh kerja keras, tuh latihan gitu terus. Kalau Jojo kan lebih banyak nih pengalamannya. Kamu pernah dong mogok latihan? Mogok latihan sih pernah ya dulu. Soalnya emang dulu tuh sering kalah. Jadi kayak udah males banget latihan gitu. Tapi sampai sekarang tetap latihan. Ya, masih semangat. Terus cara kalian ngatasin itu gimana? Mungkin ada faktor dari orang tua atau teman? Biasanya kita itu apa ya, dikasih di chat sama pelatih gitu, terus kalau di rumah dimarahin gitu gara-gara ngapain sih di rumah terus, mending latihan basket atau belajar gitu. Jadi itu apa, dapat support dari orang tua, dapat itu dari pelatih juga. Kalau teman? Kalau teman kadang biasanya ngajak, kadang enggak, kadang malah jarang-jarang kalau itu teman ngajak. Tapi kalau pulang basket itu biasanya nongkrong. Menurut kalian, kelemahan kalian itu apa sih? Kalau di pertandingan basket gitu, kelemahan kalian mungkin yang ada yang jago ini, ada yang jago itu. Kalau dari Daniel sendiri, kelemahannya apa? Kadang kalau aku ya, kadang aku sukanya miskom gitu, kayak tiba-tiba kayak misal waktu di game gitu, kayak ada salah satu teman yang salah atau egois gitu, kadang aku marah, jadi aku miskom gitu ya, emosi. Terus nah kelemahanku juga itu aku nggak bisa syuting, jadi misal kalau aku bawa bola, kalau nggak bisa masuk bawa ring, aku bisa ngasih ke yang lain, ke Jojo misal atau ke yang lain gitu. Kalau dari Jojo? Kalau dari saya sendiri sih saya kurang di dribble karena emang nggak bisa dribble. Tapi kalau di tim kita kan pasti ada kelebihan ada kekurangannya kak. Jadi ada yang bisa shooting, ada yang bisa dribble. Jadi kita jadi satu tim. Jadi biar kelemahan-kelemahan kita tuh ketutup sama kelebihan teman-teman kita. Jadi kalau tim itu harus saling melengkapi. Iya. Oke, setiap olahraga itu kan punya efek samping. Efek samping ya? Kayak cederanya gitu loh.
Setiap olahraga pasti ada dong Pasti cedera ada. kayak gitu. Menurut kalian kalau basket itu dampak buat kesehatan tuh gimana sih? Mungkin misal kita kurang pemanasan mungkin kita bisa cedera ankle Iya. atau semacamnya yang bagian lutut itu kita bisa Kalau cedera yang paling kalian sering temuin? cedera ankle. Ankle paling sering. Terus ada apa namanya kayak ini kalau misal dipasang bola ini tergilir gitu itu sembuhnya bisa seminggu atau 2 minggu gitu. Kalau Daniel pernah? Ankle sering. Terus kadang kalau latihan agak keras dari pelatih gitu kadang lutut suka sakit gitu. Kalau Jonathan? Ya sama seperti tadi saya juga pernah sering kena ankle dan sekarang lagi kena hamstring juga. Hamstring itu apa? Hamstring tuh kayak perobekan otot gitu. Oh, cedera paling parah yang pernah kalian temuin? ACL sih. ACL itu? Kayak di lutut itu ototnya kayak sobek gitu. Jadi kita ototnya putus. Ototnya putus. Kalau gitu paling berapa lama bisa sembuh? Lama itu Mas. Selama itu mungkin itu bisa itu apa mengakhiri karirnya dia gitu yang cedera ACL itu. Biasanya penyebabnya apa? Itu kayaknya kalau enggak salah pendaratan atau enggak ya Sering bertumbuh di kaki yang itu yang misal kanan yang kena ACL itu mungkin dia kalau lompat bertumbuhnya itu ke kaki kanan dulu gitu. sama paling enggak dipakai terus-terusan itu. Lari enggak berhenti. Ya, Terus buat mencegah itu mungkin ada alatnya atau bisa kan kalau futsal ada pengaman di lutut, kalau basket gitu ada nggak? ada patella namanya itu buat bagian lutut itu buat pereda nyeri misal kamu sebelum terkena apa kena gejala ACL gitu. Terus ada deker ya itu biar tidak terlalu parah misal cederanya gitu. Oke. Kalian main basket tuh udah lama. Iya. Orang tua juga udah ngizinin. Cara kalian mengelola tanggung jawab kalian antara main basket sama aktivitas lain. Dari Daniel. Kalau aku kan basket itu seminggu itu hampir tiap hari ya itu mungkin seminggu itu 5 kali 6 kali gitu. Misal kita pulang basket itu kadang sempetin ngerjain PR atau baca buku gitu. Terus kalau hari libur basket itu aku les di GC. Oh, Daniel les. Ya, Di GC GC itu apa? ada di daerah Kudus. Oh. Sebutin apa? Grup chat. Oke, Jonathan. Kalau dari saya sih kalau misal kita latihannya malam nih, kan kita pulang sekolah paling sore ya 3:30 ya, sebelum latihan kita paling nggak ijel ngerjain dulu, terus kalau nggak ya habis latihan itu baru ngerjain Iya. buat besoknya. Tapi kalian seimbang dong antara sekolah sama. Alhamdulillah nilai kita juga nggak terlalu baik, nggak terlalu jelek gitu. Jadi kita masih kata seimbang gitu. Nggak tahu baik nggak tahu jelek. Maksudnya ya lumayan baik tapi nggak terlalu Nggak tahu jelek. jelek. Ya, Jadi oke. seimbang gitu. Jonathan nggak les dong? Enggak. Kenapa nggak? Nggak Makanya mau satu les sama Daniel? kita satu grup ya. Ya Satu. grup chat. satu grup ya. Oh iya. Oke. Tapi kalian pernah nggak sih kayak udah capek basket, terus kalian nggak ngerjain tugas sama sekali, sampai gurunya marah? Kalian pernah? Oh, aku pernah sih kelas 10 dulu. Sebutin gurunya ada apa? Nggak apa-apa, boleh silakan. Dulu maaf ya Bu Mul, dulu tidak pernah jarang ngerjain tugasnya Bu Mul. Sekarang udah rajin Bu Mul. Tapi Bu Mul udah agak ngajar. Makasih Bu Mul atas ilmunya kelas 10. Oke, Jonathan. Baru masuk nih kelas 10. Mungkin udah pernah kena semprot sama gurunya. Belum pernah sih ya. Oh, jangan, nggak usah ya. Jangan sampai ya, Jangan sampai. Kamu punya nggak pelatih atau bukan artis ya kalau di basket tuh? Apa sih, atlet? Superstar di basket itu lah. Superstar. Ya. Iya, yang jadi panutan kalian, yang bikin kalian tuh makin suka sama basket tuh ada nggak sih? Mungkin pemain tuh nggak ada. Kalau pelatih ada. Oh, pelatih ada. Mau sebutin bareng-bareng. Siapa sebutin? Mas Ragil itu Kan pelatih. bareng gimana sih? Oh, itu bareng-bareng. Iya. Oke, ulang. Ya. Oh, wah, enggak. Mas Ragil. Gimana? Gimana aja? Aku kan di Mas Ragil aku tak sisneni. Gitu. Bareng kenal aja. Iya. Ji.
Mas Ragil. Nah, itu menurutku pelatih paling memotivasi ya. Ya, dia Itu veteran dia. Alasan kalian kenapa jadiin Mas Ragil itu panutan atau kayak yang jadi panutan aja gitu? Alasannya apa? Beliau itu apa namanya sering motivasi kita ya. Rata-rata yang dia ucapkan itu memotivasi kita semua. Ya, sangat berarti buat kita. Terus bermakna. Beliau itu support kita dari segi snack atau apa? Snack. Ya, itu penting tuh, kalau nggak ada snack kita nggak bisa main tuh. Nggak bisa main, jadi mau ke latihan. Ya, gitu. terus apa namanya persiapan buat tanding itu Mas Ragil itu support banget. Terus Kita. kalau misal di bench lapangan dia sering mengasih kata-kata gitu. Kayak instruksi gitu, terus motivasi gitu biar kita semangat, kita ngedukung teman-teman yang lagi main di lapangan gitu. Motivasi dari Mas Ragil yang kalian ingat-ingat sampai sekarang apa? Oh, cuy. Kalau kalian nggak senang pulang aja. Ya. Dikatain kata ini. Enggak apa-apa. Ini tenanan nih kalau Iya, apa-apa. Boleh. Kata-katanya itu gini. Saya tuh nggak pelatih terkenal. Jadi tafsir. Tapi saya bikin Tapi apa? Saya tuh bukan pelatih ternama, tapi saya punya nama. Gitu. Pertandingan yang paling berkesan buat kalian? Waktu kalian sparring mungkin, atau waktu event? Di event lawan masih ya, Jo. Kita kejar-kejaran gitu poinnya, kayak sampai menit-menit akhir itu kita masih di game panas gitu, masih kejar-kejaran poinnya. Walaupun akhirnya kita kalah itu, tapi kita menikmati gamenya gitu. dapat pengalaman. Ya, juga. pengalaman. Terus ya lagi itu game itu paling seru ya menurutku. Mungkin jujur ada yang lebih. Ya, sama sih lawan Mas Edi, soalnya emang dari dulu istilahnya apa ya yang sering ketemu di final tuh. Lawan terberat Oh tuh ya, Mas Edi rival gitu. Sering rival. final gitu. Kalian ikut klub luar nggak sih? Ikut aja. Ikut. Kalau dari kecil atau baru? Aku ya itu waktu dulu SMP itu aku ikut ekstra sekolah, ikut klub juga. Aku langsung ikut klub juga. Dari Daniel atau Jonathan ada nggak pesan atau motivasi buat penonton? Jujur dulu. Jangan lupa join Ganesha Basketball biar bisa ketemu Mas Ragil. Ya itu salah satunya. Kalau saya sendiri kata-katanya jangan berbesar hati, karena yang besar hanya dosanya munyuk. Oke, makasih banget buat Daniel sama Jonathan udah mau datang ke podcast. Aku ada sedikit keychain untuk kalian. Bisa ditunjukin nggak penonton? Nih, bagus banget. Makasih podcastku Semada. Podcastku. Oke. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa saksikan video yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!